Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfat Prasetya dengan NIM 60100120027. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai tugas keempat dari mata kuliah Technopreneurship, yaitu meringkas buku yang berjudul Dasar-Dasar Kewirausahaan pada bab 3 dan bab 4. Dasar-dasar kewirausahaan untuk perguruan tinggi dan dunia bisnis yang ditulis oleh Agung Purnomo, Aceh Sudirman, Abdul Razak Hasibuan, Adriansan Sudarso, Syafrida Hafni Sahir, Salmiah, Rini Mastuti, Dina Camidah, Tri Koryati, Jenner Simarmata. Proses kewirausahaan diawali dengan suatu aksioma, yaitu adanya tantangan. Dari tantangan tersebut timbullah sebuah gagasan, kemauan, dan dorongan untuk berinisiatif yang tidak lain adalah berpikir secara kreatif dan bertindak secara inovatif sehingga tantangan tersebut dapat diatasi dan dapat diselesaikan. Tahap proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda itulah yang disebut sebagai tahap kewirausahaan. Tahap inovasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari pribadi maupun dari lingkungan. Nilai pribadi yang memicu kewirausahaan yaitu seperti motif berprestasi, komitmen, nilai-nilai pribadi, pendidikan, dan pengalaman. Dalam model proses kewirausahaan terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, proses inovasi. Beberapa faktor personal yang mendorong inovasi yaitu keinginan berprestasi, adanya sifat penasaran, keinginan menanggung risiko, faktor pendidikan, dan faktor pengalaman. Yang kedua, adanya proses pemicu, yaitu seperti faktor personal yang memicu seseorang untuk terjun ke dunia bisnis, seperti adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaan, adanya PHK atau pemutusan hubungan kerja, dorongan karena faktor usia, keberanian menanggung risiko, komitmen, dan minat tinggi terhadap bisnis. Yang ketiga adanya proses pelaksanaan, yaitu faktor personal yang mendorong pelaksanaan dari sebuah bisnis adalah adanya seorang wirausaha yang sudah siap secara mental, total, adanya manajer pelaksana sebagai tangan kanan dan pembantu utama, adanya komitmen yang tinggi terhadap bisnis, adanya visi atau pandangan yang jauh ke depan untuk mencapai keberhasilan. Yang keempat yaitu proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan ini didorong oleh faktor organisasi yang antara lainnya sebab itu adanya tim yang kompak dalam menjalankan usaha, adanya strategi yang mantap, adanya struktur dan budaya organisasi yang sudah membudaya, adanya produk yang dibanggakan atau keistimewaan yang dimiliki. Adapun penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam wirausaha, beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha tidak lain dan tidak bukan yaitu yang pertama, tidak kompeten dan manajerial. Yang kedua, kurang berpengalaman. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. Dan yang kelima, lokasi yang kurang memadai. Keberhasilan berwirausaha sangat bergantung pada beberapa faktor, yaitu kemauan, kemampuan, peluang, dan kesempatan. Sedangkan faktor penyebab keberhasilan dipengaruhi oleh perilaku para wirausahaan. Ada beberapa kategori perilaku tersebut, antara lain yang pertama, innovating entrepreneurship atau bereksperimen secara agresif, terampil mempraktikkan transformasi dan atraktif. Yang kedua ada imperatif entrepreneurship, meniru inovasi yang berhasil. Ada Fabian entrepreneurship, sikap yang teramat hati-hati. Adanya drone entrepreneurship. Drone artinya malas atau penolakan untuk memanfaatkan peluang-peluang untuk melaksanakan perubahan-perubahan dalam rumus produksi. Sekalian hal tersebut akan mengakibatkan mereka rugi dibandingkan dengan produsen lain. Yang kelima ada parasitic entrepreneurship dalam konteks ilmu ekonomi sebagai rent seeker atau pemburu rente. Selanjutnya ada perintis usaha baru dan membantu pengembangan para pelaku UKM dan pengusaha bisnis pada bab 4. Mempertimbangkan peran penting pengusaha perekonomian pemerintah untuk menyiapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan jumlah pengusaha di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah pengusaha di Indonesia masih terbatas.
masih di bawah jumlah minimum yang dibutuhkan untuk menjadi negara maju. Adapun masalah dari kewirausahaan yang tidak lain dan tidak bukan yaitu eh, phase startup yang ditandai dengan berfokus pada masa depan dibandingkan dengan bisnis saat ini dan bisnis skala menengah yang diarahkan pada jangka panjang, pengambilan risiko moderat dan toleransi. Yang selanjutnya ada masalah pengusaha pemula. Karena pengusaha pemula masih relatif singkat, maka pengalaman yang didapat untuk mengembangkan bisnis mereka juga tidak banyak. Pada tahap ini, pengusaha yang mengalami kegagalan akan mengalami kebangkrutan. Faktor internal yang menyebabkan kegagalan pengusaha pemula meliputi sumber daya manusia, aspek keuangan, teknik produksi, operasional, dan aspek pasar. Selanjutnya, beberapa penelitian menyatakan bahwa masalah internal yang sering dialami oleh pengusaha pemula adalah sumber daya manusia, pemasaran, dan keuangan atau modal. Selanjutnya ada peran pemerintah untuk mendukung generasi baru dalam pengusaha. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan semua fasilitas dasar kepada masyarakat sehingga tidak hanya dapat mengembangkan banyak kualitas dalam masyarakat tetapi juga menciptakan dampak positif dan pada peningkatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan kewirausahaan menjanjikan jika pemerintah memainkan peran pendukungnya. Pemerintah memberikan kesukaan tertinggi untuk memelihara kewirausahaan dalam menyusun dan melaksanakan strategi yang tepat dalam sistem pendukung seperti peraturan minimum, adil pajak serendah mungkin. Pemerintah juga memiliki peran kunci dalam menyediakan orang-orang dengan fasilitas tertentu untuk memelihara, merawat, dan pencari risiko guna untuk penunjangan negara kita menjadi negara maju. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.